Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 22 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya
dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah tidak berpura-pura. Film Parasite karya sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho memenangkan Piala Oscar tahun 2020 untuk kategori film terbaik dan 3 penghargaan lainnya termasuk sutradara terbaik. Inilah film Asia pertama yang menyabat penghargaan film terbaik di ajang Piala Oscar, ajang penghargaan perfilman tertinggi di jagat ini. Ceritanya mengenai kesenjangan antara kaum miskin dan kaum kaya. Si miskin menjadi parasit bagi si kaya karena kepura-puraan mereka. Bukan hanya satu orang, tetapi semua anggota keluarga yang 4 orang bisa bekerja dan menumpang hidup pada si kaya karena kepura-puraan mereka. Namun film ini juga menggambarkan bagaimana si kaya menjadi parasit karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat remeh seperti mencuci piring dan menyetir. Ternyata parasit dan kepura-puraan tidak akan abadi. Itulah lanjutan dan akhir dari film ini. Saudara-saudariku terkasih, bacaan hari ini berbicara mengenai kasih Allah yang memberikan putranya untuk semua orang, baik kepada si kaya maupun si miskin. Kasih itu begitu agungnya sehingga tidak harus ditutup dengan kepura-puraan. Kasih itu begitu menantang karena merupakan ajakan untuk melakukan sesuatu, bukan menjadi parasit kepada orang lain. Orang yang memiliki kasih merupakan terang bagi sesamanya. Dia tidak berusaha menyembunyikan sesuatu. Juga tidak ada upaya untuk menghakimi yang lain, apalagi merendahkan sesamanya. Orang yang memiliki kasih adalah orang yang hidup di dalam terang dan menghindari kegelapan. Makna terang memiliki banyak arti dalam bacaan Injil hari ini, yakni makna polos dan tulus, lepas dari kepura-puraan, lepas dari kejahatan, dan lepas dari penghakiman. Makna terang adalah upaya untuk memberi, mengasihi, dan menyelamatkan. Contoh yang ditunjukkan Allah begitu besar, yakni kasih-Nya ditunjukkan dengan memberikan putranya sendiri yang begitu dikasihinya bagi kita manusia. Semoga kita senantiasa dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Semoga demikian. Amin.